Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Hamdan Hussein Batubara di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik menggunakan Google Formulir untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Saudara-saudari sekalian, Google Formulir adalah sebuah aplikasi web buatan Google yang dapat kita gunakan secara gratis untuk membuat formulir online. Dan di dalam proses pembelajaran, kita bisa menggunakan Google Formulir untuk melakukan jejak pendapat, mengumpulkan data informasi, melakukan survei, ataupun untuk mengumpulkan tugas mahasiswa, ataupun untuk membuat sebuah kuis interaktif ataupun kuis online. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Mari sama-sama kita simulasikan melalui video ini. Pertama, saya akan menjalankan aplikasi browser saya. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Kemudian pada halaman browser saya perlu login ke akun Google saya supaya saya bisa mengakses Google Formulir. Misalnya saya akan klik tombol login. Kemudian saya pilih akun Google saya. Lalu saya masukkan passwordnya, lalu saya klik tombol berikutnya. Dan setelah saya berhasil masuk ke akun Google saya, selanjutnya saya bisa mengakses halaman web Google Formulir dengan cara klik menu aplikasi Google. Kemudian pada menu aplikasi Google ini kita cari formulir. Nah, ini dia, kita klik menu formulir. Nah, maka akan tampil halaman website dari Google Formulir. Pada halaman website ini terdapat menu utama di bagian kiri atas. Di sini kita bisa mengakses Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, dan juga Google Formulir. Kemudian pada halaman Google Formulir ini terdapat tombol kosong untuk membuat formulir baru yang kosong. Kemudian ada juga template-template yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses pembuatan formulir. Kemudian di bagian bawah juga ada formulir-formulir yang pernah kita buat. Misalnya saya akan klik tombol kosong untuk membuat formulir yang baru atau yang kosong. Nah, ini adalah tampilan dari halaman Google Formulir. Misalnya saya akan membuat formulir untuk pengumpulan tugas makalah. Caranya pertama kita ketik judulnya pada formulir tanpa judul ini seperti ini. Misalnya tugas makalah. Kemudian pada kolom deskripsi kita bisa menjelaskan mengenai ketentuan tugasnya. Atau misalnya tentang waktunya. Kemudian tentang deskripsi tugasnya. Nah, bisa semuanya kita jelaskan pada kolom deskripsi ini ya, seperti ini. Kemudian di bagian atas juga ada nama file ya, Google Formulirnya. Kita bisa klik nama filenya lalu kita ketik nama filenya. Nanti nama file ini akan bisa kita temukan di Google Drive. Jadi file Google Formulir ini nanti akan tersimpan secara otomatis di Google Drive tanpa proses penyimpanan. Selanjutnya di bagian bawah ada pertanyaan tanpa judul. Ini adalah pertanyaan pertama yang bisa kita gunakan pada Google Formulir ini. Misalnya saya akan mengubah pertanyaan ini dengan mengklik judulnya, lalu misalnya saya akan menanyakan tentang nama lengkap. Kemudian pada jenis pertanyaannya ini otomatis ya, jawaban singkat. Kemudian untuk membuat pertanyaan yang lain kita klik tombol tambahkan pertanyaan. Kemudian kita ketik pertanyaannya, misalnya NIM. Kemudian jenis pertanyaannya di sini ada beberapa ya jenis pertanyaan. Misalnya saya pilih jawaban singkat saja. Kemudian kita juga bisa menduplikasi pertanyaan dengan mengklik tombol duplikasikan yang ada pada setiap pertanyaan. Misalnya saya akan klik tombol duplikasikan, maka pertanyaan NIM ini akan diduplikasi. Misalnya saya ingin menanyakan tentang nama kelas. Oke. Nah, kemudian ada juga tombol hapus ya yang berfungsi untuk menghapus pertanyaan. Kemudian pada setiap pertanyaan juga ada menu wajib diisi. Ini kalau kita aktifkan berarti pertanyaannya wajib diisi, dan jika dinonaktifkan digeser ke kiri, maka berarti pertanyaan ini bisa dikosongkan atau dilewati. Nah, misalnya saya akan wajibkan untuk diisi. Kemudian saya akan menduplikasi lagi pertanyaan nama kelas ini seperti ini. Kemudian misalnya saya akan mengetik pertanyaan yang baru yaitu tentang jenis kelamin. Kemudian jenis pertanyaannya saya ubah ke pilihan ganda atau ke drop down. Misalnya saya pilih drop down saja. Lalu saya ketik pilihan jawabannya adalah laki-laki, kemudian perempuan.
Selanjutnya saya akan membuat pertanyaan yang meminta siswa untuk mengupload file tugas makalahnya. Caranya misalnya saya klik tombol tambahkan pertanyaan, kemudian saya buat kalimat pertanyaannya, silahkan kumpulkan file tugas makalahnya di sini. Misalnya seperti itu. Kemudian jenis pertanyaannya kita ubah menjadi upload file ya, seperti ini. Kemudian pada permintaan izin ini kita klik tombol lanjutkan seperti ini. Kemudian pada pertanyaan upload file ini kita bisa membatasi jenis file yang bisa diupload dengan mengaktifkan menu izinkan hanya jenis file tertentu. Nah, kalau ini diaktifkan berarti kita hanya bisa menerima file jenis tertentu yang kita centang. Misalnya saya hanya menerima dokumen dan PDF. Tetapi kalau ini dinonaktifkan berarti semua jenis file bisa di-upload. Kemudian pada menu jumlah maksimum file kita bisa mengatur berapa jumlah maksimal yang bisa diupload oleh setiap orang. Misalnya kita pilih 5. Kemudian pada menu ukuran file maksimal bisa kita atur ukuran maksimal dari setiap file yang bisa diupload. Misalnya kalau kita pilih 10 MB berarti mahasiswa tidak bisa mengupload lebih dari 10 MB. Maksimalnya harus 10 MB. Kita bisa ubah misalnya seperti ini. Kemudian di bagian bawah ada tulisan formulir ini hanya dapat menerima hingga 1 GB file. Untuk mengubahnya kita klik tombol ubah. Kemudian di menu ukuran maksimum bisa kita atur misalnya 10 GB. Nah, lalu kita klik tombol simpan. Selanjutnya di sini saya sudah selesai menambahkan pertanyaan untuk mengumpulkan file tugas makalahnya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menyesuaikan tampilan dari Google Formulir ini. Caranya adalah klik menu sesuaikan tema. Kemudian pada menu opsi tema kita bisa menambahkan header dengan mengklik tombol pilih gambar. Kemudian kita pilih gambarnya dari jendela ini. Di sini ada beberapa gambar yang sudah disediakan Google. Atau bisa juga kita klik menu unggah untuk mengunggah gambar dari dalam komputer kita. Nah, ini kita bisa memilih gambar yang ingin kita jadikan sebagai header. Misalnya saya akan cancel, saya akan pilih dari tema saja. Misalnya saya akan pilih gambar ini. Lalu saya klik tombol sisipkan. Maka file gambar yang dipilih akan ditampilkan di header Google Formulir ini. Selanjutnya ada menu warna tema, tempat kita untuk mengatur warna tema. Kemudian ada warna latar belakang, tempat kita untuk mengatur latar belakang dari Google Formulir. Kemudian di bagian bawah ada gaya font, tempat kita mengatur fontnya apakah dekoratif, atau formal, atau lucu misalnya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itulah cara mengatur tampilan dari Google Formulir. Selanjutnya kita bisa menyesuaikan pengaturan Google Formulir ini dengan mengklik tombol setelan seperti ini. Pada menu setelan ini ada halaman umum, ada presentasi, dan ada kuis. Pada halaman umum kita bisa mengumpulkan email dengan mencentang kumpulkan email. Kemudian kita juga bisa membatasi jumlah jawaban setiap peserta. Misalnya kita centang kotak menu batasi ke 1 jawaban. Artinya setiap peserta perlu masuk ke akun Google dia untuk bisa memberikan jawaban, dan akun Google tersebut akan dibatasi hanya bisa memberikan 1 jawaban. Kemudian pada menu responden dapat, di sini kita bisa mengatur izinnya apakah dia bisa mengedit setelah mengirimkan. Nah, kalau dihilangkan centangnya berarti tidak bisa. Kemudian kalau kita izinkan untuk melihat diagram ringkasan, ini bisa kita centang. Kalau tidak dicentang berarti tidak bisa. Kemudian di sini ada ukuran maksimum semua file, ini bisa kita atur ya. Nah, sesuai kebutuhan kita. Nah, selanjutnya pada menu presentasi, nah di sini kita bisa menampilkan status progres, kita juga bisa mengaktifkan untuk mengacak urutan pertanyaan. Di sini karena pertanyaannya adalah lembar tugas tidak perlu diacak, saya akan hilangkan centangnya. Kemudian di sini juga ada menu pesan konfirmasi. Pada pesan konfirmasi ini kita bisa ketik sebuah pesan, misalnya. Selanjutnya pada menu kuis, di sini terdapat menu jadikan ini sebagai kuis. Jadi jika kita ini geser ke kanan, maka lembar tugas ini akan menjadi kuis, di mana setiap soalnya akan memiliki kunci jawaban atau dinilai. Nah, karena ini bukan kuis, saya akan nonaktifkan. Lalu saya klik tombol simpan untuk menyimpan pengaturannya. Selanjutnya, untuk mengirimkan lembar pengumpulan tugas makalah ini kepada peserta didik, kita bisa mengklik tombol kirim. Kemudian pada jendela kirim formulir, kita bisa mengirimnya melalui email peserta didik, atau dengan mengklik menu tautan untuk mendapatkan tautannya. Di sini kita bisa perpendek tautan atau linknya.
Dan link ini bisa kita salin, kemudian kita kirimkan misalnya ke WhatsApp peserta didik atau kita publikasikan melalui media sosial. Selain itu, kita juga bisa mengirim formulir ini dengan mengklik menu sematkan HTML. Nah, ini tidak diizinkan ya, karena ada pengumpulan ya, penguploadan file ya. Jadi bisanya di sini hanya menggunakan link ya, seperti itu. Nah, seperti itulah cara mengirimkan Google Formulir kepada peserta didik. Misalnya saya akan paste linknya di halaman web yang baru seperti ini untuk melihat tampilan dari lembar pengumpulan tugas ini. Nah, seperti ini, dan peserta didik bisa mengumpulkan tugasnya dengan mengisi formulir ini. Misalnya, kemudian ada jenis kelamin, saya pilih. Lalu untuk mengupload file, dia akan mengklik tombol tambahkan file. Kemudian dia klik tombol pilih file dari perangkat Anda. Kemudian dia pilih file makalahnya, lalu diklik tombol open. Nah, maka file makalahnya akan diupload. Selanjutnya klik tombol upload. Kemudian setelah proses uploadnya selesai, maka nama filenya akan terlihat di bawah judul pertanyaannya. Selanjutnya kita klik tombol kirim untuk mengirimkan tugasnya. Dan setelah peserta didik mengirimkan tugas, maka akan muncul pesan terima kasih, tugas saudara telah terkirim. Dan hasil jawabannya bisa kita lihat di menu jawaban. Di sini ada menu jawaban. Nah, ini kita bisa melihat identitas siswa yang mengirim dan juga judul file makalahnya. Dan kita juga bisa menghubungkan lembar jawaban ini dengan spreadsheet. Caranya kita klik icon spreadsheet ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih buat spreadsheet baru, lalu kita klik tombol buat. Nah, maka jawaban ini nanti akan ditampung di sebuah file spreadsheet. Adapun manfaat dari menghubungkan jawaban di Google Formulir dengan file spreadsheet adalah supaya kita nanti bisa mendownload jawaban siswa melalui file Microsoft Excel. Nah, cara mendownloadnya cukup kita klik tombol file, kemudian kita klik menu download, lalu kita pilih Microsoft Excel. Maka nanti jawaban peserta didik akan bisa kita download di dalam sebuah file Microsoft Excel. Contoh tampilan filenya adalah seperti ini. Nah, ini dia ya. Nah, ada nama lengkap, NIM, nama kelas, jenis kelamin, dan link dari tugasnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis online menggunakan Google Formulir. Misalnya saya akan buka tab baru, kemudian saya klik menu aplikasi Google, kemudian saya pilih menu formulir. Nah, ini dia. Dan selain melalui menu aplikasi Google, sebenarnya kita juga bisa membuat dokumen formulir itu melalui aplikasi Google Drive. Misalnya saya akan pilih menu Google Drive, kemudian klik tombol baru, kemudian klik menu Google Formulir. Nah, maka akan tampil sebuah halaman Google Formulir. Misalnya saya akan menggunakan halaman Google Formulir ini untuk membuat sebuah kuis. Misalnya judul kuisnya saya ubah menjadi ujian tengah semester. Kemudian pada kolom deskripsi formulir kita bisa menjelaskan tentang petunjuk pengerjaan kuis ini. Misalnya kita bisa menjelaskan jumlah soalnya berapa. Nah, misalnya 15 soal. Kemudian waktu pengerjaannya. Nah, misalnya 15 menit. Kemudian kita bisa menjelaskan petunjuk cara menjawabnya. Selanjutnya pada bagian kiri atas ada judul filenya, kita klik saja. Nanti kita samakan judul filenya dengan nama kuisnya. Selanjutnya pada bagian soal kita bisa mengedit soalnya. Misalnya pertama kita meminta nama lengkap. Nah, kita juga bisa mengimpor pertanyaan dari Google Formulir lainnya. Caranya kita klik menu import pertanyaan di sini. Nah, kemudian kita pilih misalnya file tugas makalah yang tadi. Nah, ini kemudian saya klik tombol pilih. Saya akan mengimpor dari file tugas makalah itu, yaitu pertanyaan tentang NIM, nama kelas, kemudian jenis kelamin. Nah, ini saya pilih 3 pertanyaan, lalu saya klik tombol import pertanyaan. Maka pertanyaan tersebut akan diimpor ke Google Formulir ini. Nah, ini bisa kita lihat ya. Oke, nah ini bisa membantu kita, mempercepat kita di dalam proses membuat soal.
Kemudian misalnya saya akan membagi halamannya. Saya akan klik menu tambahkan bagian. Nah, saya klik menu tambahkan bagian. Pada bagian 2 ini misalnya saya akan berikan judulnya soal. Jadi saya akan bagi yang ini hanya berisi identitas. Kemudian halaman yang kedua nanti akan berisi tentang soal ya. Kemudian saya klik tombol tambahkan pertanyaan untuk membuat pertanyaan baru. Nah, di sini saya akan menanyakan misalnya, kemudian ini jenisnya adalah pilihan ganda ya. Nah, kemudian kita tuliskan pilihan jawabannya misalnya Jakarta, kemudian Bandung. Nah, kemudian kita klik opsi jawaban berikutnya misalnya Semarang, kemudian Surabaya. Nah, kita bisa menambahkan pilihan jawaban baru dengan mengklik tombol enter ya. Nah, supaya cepat. Kemudian kita bisa mengatur pertanyaannya apakah wajib diisi. Nah, di sini apakah ingin dihapus pertanyaannya atau ingin diduplikat. Misalnya saya akan duplikasi saja. Nah, saya akan membuat pertanyaan baru yang juga pilihan ganda. Misalnya pilihan pertanyaannya tidak saya ubah. Dan kita juga bisa menambahkan gambar ya pada pertanyaannya. Misalnya saya klik ikon gambar, kemudian kita cari gambarnya. Misalnya saya akan gunakan Google penelusuran gambar. Misalnya saya ketik UIN Wali Songo. Nah, kemudian di sini belum ada ya hasilnya ya. Oke. Misalnya saya ketik Semarang. Nah, misalnya saya klik ini misalnya sebagai gambarnya. Nah, lalu saya klik tombol sisipkan. Maka gambar tersebut akan disisipkan di bawah pertanyaannya. Selanjutnya saya akan menambahkan sebuah pertanyaan pilihan ganda. Saya klik tombol tambahkan pertanyaan. Misalnya saya akan menanyakan manakah bendera Indonesia. Nah, misalnya saya akan membuat pilihan jawabannya adalah gambar. Nah, caranya saya klik menu tambahkan gambar. Kemudian saya gunakan Google penelusuran gambar untuk mencari gambar bendera Malaysia misalnya. Nah, ini kemudian saya klik tombol sisipkan. Kemudian pada opsi jawaban yang kedua, nah saya klik lagi ikon tambahkan gambar. Kemudian saya gunakan Google penelusuran misalnya untuk mencari gambar Singapura, bendera Singapura misalnya. Kemudian saya pilih gambar benderanya, lalu saya klik tombol sisipkan. Nah, kemudian opsi yang ketiga saya klik, kemudian saya klik tambahkan gambar. Misalnya saya cari gambar Indonesia, bendera Indonesia. Lalu saya pilih gambar benderanya, lalu saya klik tombol sisipkan. Nah, seperti itu ya. Dan misalnya saya akan menambahkan bagian baru. Nah, bagian baru adalah saya tulis judulnya adalah soal isian. Nah, berarti yang bagian kedua ini adalah soal pilihan ganda misalnya. Soal pilihan ganda. Nah, oke. Nah, pada soal isian kita bisa menambahkan soal isian. Misalnya saya akan tambahkan dengan mengklik tombol tambahkan pertanyaan. Oke, kemudian pada soal isian yang pertama misalnya, nah misalnya seperti ini. Kemudian saya tambahkan pertanyaan baru lagi dan saya tanyakan misalnya tentang, nah misalnya seperti ini. Nah, ini jenis soalnya adalah paragraf ya. Nah, karena ini adalah soal isian. Nah, seperti itulah cara menambahkan pertanyaan. Dan untuk menyesuaikan tampilannya tadi caranya klik menu sesuaikan tema. Kita bisa menambahkan header dengan mengklik tombol pilih gambar. Misalnya saya akan menambahkan headernya adalah ini. Kemudian saya klik tombol sisipkan. Kemudian kita bisa mengatur warna temanya. Misalnya warnanya ini. Nah, kemudian kita bisa mengatur warna latar belakangnya. Kemudian kita bisa mengatur gaya fontnya. Misalnya saya ubah ke font lucu. Kemudian kita bisa mengklik menu setelan untuk mengubahnya menjadi kuis. Caranya kita klik tombol setelan, kemudian di menu umum, misalnya kalau kita ingin membatasi ke satu jawaban bisa kita centang, tetapi nanti peserta didik harus login dulu ke akun Google-nya supaya bisa menjawab Google formulir ini ya. Nah, jadi kalau ini dicentang nanti peserta didik wajib masuk ke akun Google-nya supaya bisa menjawab kuis. Nah, jika ini dirasa merepotkan jangan dicentang. Kemudian kita bisa mengatur izinnya. Nah, apakah dia bisa mengubah jawabannya? Nah, misalnya tidak usah dicentang. Kemudian pada menu presentasi kita bisa menampilkan status progres.
Kemudian kita bisa mengaktifkan acak urutan pertanyaan. Kalau tidak ingin diacak, nggak usah dicentang. Kemudian pada pesan konfirmasi misalnya terima kasih. Terima kasih, jawaban Anda terkirim. Misalnya seperti ini. Kemudian klik tombol kuis. Pada halaman kuis ini kita bisa mengaktifkan menu jadikan ini sebagai kuis. Nah, supaya Google Formulir ini berubah menjadi kuis dan setiap soalnya bisa memiliki bobot nilai. Dan pada menu rilis nilai kita bisa memilih segera setelah setiap pengiriman. Kalau misalnya kuisnya hanya memiliki soal pilihan ganda. Kalau misalnya soalnya ada soal isian, artinya soal yang tidak memiliki kunci jawaban, maka kita pilih saja nanti setelah peninjauan manual. Karena untuk memberikan nilai soal isian itu harus kita tinjau dulu dan kita berikan dulu nilainya secara manual. Oke, kemudian responden dapat melihat apa saja, ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Misalnya saya akan nonaktifkan dulu, lalu saya klik tombol simpan. Selanjutnya kita perlu menentukan kunci jawaban dan bobot nilai dari soal pilihan ganda. Nah, misalnya saya akan ke soal pilihan ganda. Nah, di sini soal yang pertama saya klik, kemudian di sini muncul menu kunci jawaban karena saya telah mengubah Google Formulir ini menjadi kuis. Jadi tandanya itu kalau sudah diubah jadi kuis maka akan muncul menu kunci jawaban. Nah, untuk menambahkan kunci jawaban kita klik menu kunci jawaban, lalu kita pilih kunci jawabannya misalnya Semarang atau Jakarta ya. Nah, kemudian saya hilangkan yang Semarang. Kemudian poinnya, bobot nilainya misalnya saya isi menjadi 20. Nah, lalu klik tombol selesai. Kemudian untuk soal yang kedua saya akan klik menu kunci jawaban. Nah, ini saya klik dulu soalnya, lalu muncul menu kunci jawaban. Kemudian nilainya misalnya saya kasih 20 ya bobotnya. Kemudian kunci jawabannya adalah Semarang, lalu saya klik tombol selesai. Kemudian nah, pada soal berikutnya, manakah bendera Indonesia? Nah, di bagian bawah ada menu kunci jawaban. Kemudian kita tentukan kunci jawabannya adalah opsi 3 dan kita tentukan bobot nilainya, misalnya saya kasih bobot nilai 20 ketika dia benar ya. Nah, ini. Kemudian nah, selesai ya untuk soal pilihan ganda. Kemudian pada soal esai ini kita tidak perlu mengatur kunci jawabannya, tetapi kita bisa mengatur bobot nilainya sebagai pedoman kita nanti ketika ingin memberikan nilai. Misalnya saya klik menu kunci jawaban, kemudian kita bisa mengatur bobot nilainya. Misalnya kalau dia benar menjawab soal ini kita kasih 30 poin. Nah, kemudian ada juga menu tambahkan masukan jawaban. Nah, menu ini bisa kita klik, kemudian kita bisa memberikan peserta didik misalnya materi tentang yang menjawab pertanyaan ini. Nah, bisa kita tambahkan penjelasan berupa teks, atau bisa kita tambahkan link materi, atau bisa juga kita tambahkan video seperti ini ya, supaya peserta didik bisa belajar setelah menjawab soal ini. Kemudian begitu juga pada soal esai berikutnya, kita klik menu kunci jawaban untuk menentukan bobot nilainya saja, dan kita tidak bisa menentukan kunci jawaban karena soal ini adalah soal esai. Tetapi kita bisa mengklik menu tambahkan masukan jawaban untuk memberikan penjelasan kepada peserta didik, penjelasan tentang jawaban pertanyaan ini. Selanjutnya klik tombol simpan. Oke, seperti itulah cara membuat soal kuis ya, soal kuis menggunakan Google Formulir. Selanjutnya kita bisa mengirimkan kuis ini kepada peserta didik dengan mengklik tombol kirim, kemudian kita klik menu link untuk mendapatkan linknya. Sebelumnya saya akan perpendek dulu linknya dengan mengklik menu perpendek URL, lalu klik tombol salin untuk menyalinnya. Misalnya saya akan buka linknya di tab baru. Nah, ini. Nah, maka akan tampil Google Formulirnya. Seperti inilah nanti tampilannya pada halaman peserta didik ketika dia mengklik linknya. Misalnya saya akan jawab, di sini saya diminta untuk memasukkan email, karena tadi saya mengaktifkan permintaan email ya. Kemudian pada NIM saya isi. Oke, kemudian pada nama kelas misalnya saya saya isi ini. Kemudian pada jenis kelamin misalnya saya pilih laki-laki. Lalu saya klik tombol berikutnya untuk masuk ke soal pilihan ganda. Kemudian saya pilih misalnya Jakarta. Kemudian soal yang kedua saya pilih Semarang. Kemudian soal yang ketiga misalnya saya pilih opsi 3. Lalu saya klik tombol berikutnya untuk masuk ke soal isian. Dan di soal isian ini saya bisa menjelaskan jawabannya ya menggunakan narasi. Nah, kemudian begitu juga pada soal yang berikutnya. Kalau misalnya kita klik tombol kirim,
maka kita tidak akan bisa mengirim ketika misalnya masih ada soal yang belum terjawab. Nah, misalnya saya akan jawab semua, lalu saya klik tombol kirim. Oke. Nah, di sini ada muncul menu kirim jawaban lain. Nah, ini berarti harusnya dihilangkan tadi ya, tulisan ini. Nah, cara menghilangkannya berarti kita klik menu pengaturan. Nah, kita klik menu setelan, kemudian kita klik menu presentasi. Nah, kemudian kita hilangkan ini, centang tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Nah, ini kan kuis ya. Nah, dia harusnya sekali saja menjawab kuisnya. Oke, selanjutnya di menu pengumpulan email juga bisa kita nonaktifkan saja ya, supaya tidak perlu peserta didik itu untuk mengisi email. Tadi kan ada ya pertanyaan tentang email. Nah, ini sudah hilang ya pertanyaan tentang email. Oke, saudara-saudari sekalian, selanjutnya hasil jawabannya akan masuk di menu jawaban di sini ya, jawaban. Kemudian kita bisa meninjau jawaban siswa, misalnya di sini kita bisa melihat, oh ini jawabannya benar ya, langsung dapat nilai karena ini soal pilihan ganda yang memiliki kunci jawaban. Kemudian pada soal esai, dia pasti dianggap salah ya, karena ini perlu peninjauan manual. Cara meninjau atau memberikan nilai pada soal isian itu, pertama kita klik menu individual seperti ini. Kemudian kita lihat soal esainya. Nah ini, oke, ini memang tidak ada nilainya ya. Nah kita scroll, nah ini soal esainya. Nah misalnya jawabannya ini adalah benar, berarti kita isi pada kolom poinnya. Di sini maksimalnya 30, misalnya saya kasih 24. Nah, kemudian pada soal yang kedua saya kasih misalnya nilainya full 20 dari 20 maksimal bobotnya. Lalu klik tombol simpan untuk menyimpan nilainya. Nah, maka nilainya akan menjadi, nah ini ya, poin totalnya 150. Nah, seperti itu cara memberikan nilai secara manual. Ini masih dianggap salah ya, karena saya memberikan nilainya 24 dari 30 poin maksimalnya. Tidak apa-apa ya, dia sudah mendapatkan nilai. Oke, seperti itu cara memberikan nilai secara manual. Oke, nah seperti itulah cara membuat kuis menggunakan Google Formulir. Nah, demikianlah tentang cara menggunakan Google Formulir untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Sangat praktis sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk mendorong partisipasi siswa di dalam proses pembelajaran. Silakan dicoba, dan jika ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.